Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar limit tahingga fungsi trigonometri. Materi limit tahingga fungsi trigonometri merupakan gabungan bentuk limit tahingga dan limit fungsi trigonometri. Jika kita perdalam lagi, ternyata bentuk limit tahingga fungsi trigonometri lebih menekankan pada limit fungsi trigonometrinya. Sehingga kita harus benar-benar menguasai materi limit fungsi trigonometri terlebih dahulu. Bentuk tahingga, jika sebagai sudut suatu fungsi trigonometri, maka tidak bisa kita tentukan nilainya. Misalkan sin tahingga, cos tahingga, dan tan tahingga tidak bisa kita tentukan nilainya. Contoh soal limit tahingga fungsi trigonometri. Nah, yang pertama, tentukan hasil limit berikut ini. Yang bagian A, limit X mendekati tahingga X tan 1 per X. Yang B, limit Y mendekati tahingga 1 per Y kotangan 1 per Y. Yang C, limit X mendekati tahingga kosekan 1 per X. Nah, apabila kita akan menyelesaikan soal limit tahingga fungsi trigonometri, maka kita menggunakan pemisalan. Kita mengerjakan contoh soal yang pertama dulu, yang ini. Nah, yang ini kan sudah ada, tapi kita uraikan kembali di sini. Nah, kita pakai pemisalan, misalkan di sini X-nya ini kita ganti, kita misalkan, misal X sama dengan 1 per Y, maka Y sama dengan 1 per X. Kemudian kita tulis lagi soalnya yang bagian A ini, limit X mendekati tahingga X tan 1 per X. Nah, ini kita substitusi. Karena kita akan mengganti, kita misalkan yang X ini 1 per Y, maka X ini kita ganti. Limit, X-nya kita ganti dengan Y sama dengan Y mendekati tahingga. Nah, X-nya ini kita ganti dengan ini. Berarti ini 1 per Y tan, ini kan 1 per X ini kita ganti dengan ini. 1 per X ini kita ganti ya. 1 per X kita ganti dengan Y. Maka limit Y mendekati tahingga 1 dikali tan Y berarti ini adalah tan Y per Y. Nah, tan Y per Y itu kan sama dengan 1 ini hasilnya. Soal yang bagian B, limit Y mendekati tahingga 1 per Y kotangan 1 per Y. Nah, ini juga kita sama menggunakan pemisalan ya. Misalnya 1 per Y ini sama dengan X. Nah, kemudian kita tulis lagi soalnya limit Y mendekati tahingga, kemudian 1 per Y kotangan 1 per Y. Nah, karena kita sudah akan mengganti nih si X-nya, berarti ini limit, kita misalkan Y-nya kita ganti dengan X mendekati 0, kemudian 1 per Y-nya ini kita ganti ya, kita substitusi nih, kita ganti dengan X kotangan X. Kemudian kita tulis lagi limit X mendekati 0. Nah, kita lihat di sini ada kotangan X. Kotangan X ini adalah 1 per tan X. Ingat ya, ini identitas trigonometri. Berarti kita masukkan X dikali dengan kotangan X, kita ganti dengan 1 per tan X. Maka limit X mendekati 0, ini X dikali 1 berarti X per tan X. Ini hasilnya adalah 1. Untuk soal yang bagian C ini juga sama pengerjaannya. Kita pakai pemisalan, kita misalkan, misal 1 per X itu sama dengan Y. Kita tulis lagi soalnya, limit X mendekati tahingga, kemudian kosekan 1 per X per X. Kemudian kita tulis lagi di sini, limit X mendekati tahingga. Nah, kalau di sini tidak ada angkanya, berarti di angka 1 ya, 1 dikali kosekan 1 per X per X. Nah, kita tulis lagi limit X mendekati tahingga, berarti ini sama dengan 1 per X ya, ini ke sini 1 per X, kita pisahkan kosekan 1 per X. Nah, setelah ini baru kita
ganti, kita substitusi X. X-nya ini kan kita ganti nih dengan Y. Kalau X mendekati tak hingga, berarti Y ini mendekati 0. Berarti Y mendekati 0, kita gantikan si X-nya dengan Y. Kemudian 1 per X itu kita ganti dengan 1 per X, kita misalkan dengan Y. Berarti ini Y dikali dengan kosekan 1 per X itu sama dengan Y. Berarti kita ganti Y. Nah, pada limit itu kan adanya sin dengan tan. Kosekan itu, kosekan di sini ya, kosekan. Pada rumus identitas itu, kosekan sama dengan 1 per sin. Karena di sini kosekan Y, berarti di sini kosekan Y sama dengan sin Y. Nah, di sini kita tulis kembali limit X mendekati 0, berarti di sini Y dikali 1 per sin Y. Y dikali 1 itu kan Y. Y per sin Y itu sama dengan 1 hasilnya. Untuk soal yang bagian kedua, yaitu tentukanlah hasil limit tak hingga fungsi trigonometri berikut ini. Yang A, limit X mendekati tak hingga tan 5 per X dikali kosekan 2 per X. Yang B, limit X mendekati tak hingga kotangan 3X pangkat min 1 dikali sin X pangkat min 1. Kemudian yang bagian C ini, limit X mendekati tak hingga kotangan 1 per 2X per kosekan 3 per X. Nah, kita akan bahas satu per satu ya. Nah, untuk yang bagian A, kita masih sama menggunakan pemisalan yang ini. Yang ini kita masih sama, kita misalkan. Misalkan 1 per X ini sama dengan Y. Berarti kalau dia 5 per X, berarti sama dengan 5Y. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan dia 2 per X, berarti 2Y. Nah, yang bagian A kita tulis lagi soalnya limit X mendekati tak hingga tan 5 per X dikali kosekan 2 per X. Kemudian, langkah selanjutnya kita tulis limit X. Nah, kita ganti ya si X-nya ini. Kalau X mendekati tak hingga, berarti Y ini mendekati 0. Kita substitusi. Tadi sudah kita misalkan, ini berarti ini Y. Ini Y mendekati 0. Kemudian ini tan. Tadi 5X, berarti dia adalah 5Y. Kita tulis 5Y. Berarti ini kosekan 2 per X berarti adalah 2Y. Kemudian limit Y mendekati 0, ini tan 5Y. Nah, ini ada kosekan. Kosekan ini pada limit kan tidak ada ya, pada limit. Nah, kita harus mengubahnya atau menggantinya atau menyederhanakan. Pada identitas itu kan kosekan. Kosekan sama dengan 1 per sin ya. Maka ini kita ganti. Dikali dengan 1 per sin. Karena kosekan 2Y, berarti ini adalah sin 2Y. Berarti di sini limit Y mendekati 0 tan 5Y. Tan 5Y kali 1 berarti tan 5Y per sin 2Y. Pada rumus yang kita pelajari kemarin, tan AX per sin BX itu kan hasilnya adalah A per B. Nah, di sini tan 5Y per sin 2Y. Berarti A-nya adalah 5, B-nya adalah 2. Nah, ini hasilnya adalah 5 per 2. Atau bisa jadi di sini tan 5Y per sin 2Y ini kita ambil saja angkanya 5 per 2. Bagian B, limit X mendekati tak hingga kotangan 3X pangkat min 1 dikali sin X pangkat min 1. Ini cara penyelesaiannya masih sama. Kita masih menggunakan pemisalan. Misal, 1 per X-nya sama dengan Y. Kemudian di sini ada keterangan dia, di sini ada ini ya, X pangkat min 1. X pangkat min 1 itu sama dengan 1 per X. Nah, yang B ini kita tulis lagi, limit X mendekati tak hingga kotangan 3X pangkat min 1 dikali sin X pangkat min 1. Kemudian kita turunkan kembali X mendekati tak hingga kotangan 3X pangkat min 1 itu artinya 3 per X dikali dengan sin 1 per X.
Kemudian limit. Nah, ini baru kita, misalkan kita ganti 1 per X-nya itu sama dengan Y. Apabila X mendekati tak hingga, maka Y ini mendekati 0. Maka ini kotangan 3 per X. Berarti dia 1 per X-nya itu kan sama dengan Y. Berarti kalau 3 per X itu berarti 3 Y dikali dengan sin Y. Kemudian limit Y mendekati 0. Nah, kalau kotangan 3Y ini kan tidak ada ya. Adanya kalau pada limit adalah sin dengan tan. Maka kotangan 3Y ini pada rumus identitas harus kita ganti. Kotangan X sama dengan ini kan 1 per tan X. Kalau kotangannya 3Y berarti X-nya ini diganti dengan 3Y. Berarti di sini 1 per tan 3Y dikali dengan sin Y. Limit Y mendekati 0, 1 dikali sin Y itu adalah sin Y per tan 3Y. Nah, ini kan A-nya ini kalau tidak ditulis berarti angka 1, ini B-nya adalah 3, berarti jawabannya adalah 1 per 3. Untuk yang bagian C ini ya, ini untuk yang bagian C, sama kita misalkan. Ini kita misalkan dulu. Kita misal 1 per X sama dengan Y, maka 1 per 2X ini sama dengan 1 per 2Y. Kemudian di sini ada 3 per X itu sama dengan 3Y. Kalau kita misalkan ya. Kemudian kita tulis lagi soalnya limit X mendekati tak hingga kotangan 1 per 2X per kosekan 3 per X. Kemudian baru kita ganti limit X, kan limit X ya, X-nya kita ganti dengan Y. Kalau X mendekati tak hingga, berarti di sini Y mendekati 0, kemudian ini kotangan 1 per 2X ini kita ganti. Kita misalkan menjadi 1 per 2Y per, kemudian ini kosekan. Nah, 3 per X ini berarti dia, kita misalkan jadi 3Y. Pada limit, kot dengan kosekan kan tidak ada, adanya adalah sin dengan tan. Berarti kita ganti pada rumus identitas, kotangan itu adalah 1 per tan, kosekan itu adalah 1 per sin. Berarti limit Y mendekati 0, kemudian 1 per tan setengah Y dibagi dengan 1 per sin 3Y. Kemudian kita kali silang di sini limit Y mendekati 0, 1 per tan setengah Y ini dikali dengan sin 3Y per 1. Limit Y mendekati 0, 1 dikali sin 3Y berarti sin 3Y per tan 1 per 2Y. Karena tan 1 per 2Y dikali 1 sama dengan tan 1 per 2Y. Kalau A-nya 3, B-nya 1 per 2, ini kita tulis 3 per 1 per 2. Nah, 3 dibagi 1 per 2 itu adalah hasilnya 6. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.